Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat dimanapun berada, alhamdulillah malam ini kita akan melanjutkan keterangan daripada hikayat dalam kitab An-Nawadir. Pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang hikayat yang ke-8, yaitu menjelaskan tentang keutamaan taat kepada Allah, ya, terutama kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada kedua orang tua. Di sini dihikayatkan, diceritakan bahwasanya ada seorang pemuda di kalangan Bani Israel. Yang pemuda ini mengalami sakit yang sangat keras, sakit yang sangat luar biasa, sehingga sudah beberapa kali didatangkan dokter, didatangkan tabib, tidak bisa menyembuhkan penyakit si pemuda ini. Sehingga ibu daripada pemuda ini bernazar kepada Allah. Dengan nazarnya, fanadarat ummuhu in afahullahu min maradihi la takhrujan minad dunya sab'ata ayamin. Jadi si ibu dari pemuda ini bernazar kepada Allah, jika Allah menyembuhkan penyakit anaknya, jika Allah mengangkat penyakit keras daripada anaknya, maka ibu ini bernazar keluar dari dunia selama 7 hari 7 malam. Luar biasa, nazarnya keluar dari dunia 7 hari 7 malam. Nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya. Selang beberapa waktu, lewat beberapa waktu, ini si anak disembuhkan oleh Allah penyakitnya. Fa'afahullahu ta'ala minhu walan tafi binadriha. Jadi Allah mengangkat penyakit ini si anak, si pemuda. Tapi si ibu pura-pura lupa untuk menunaikan nazarnya. Jadi ketika anaknya sembuh, si ibu pura-pura lupa untuk menunaikan nazarnya. Sehingga datang pada satu malam, di mana pada malam itu si ibu didatangi lewat mimpi oleh seseorang. Yang di dalam mimpi tersebut, ini si orang yang datang berucap kepada si ibu tadi, aufi binadzriki li alla yusibaki minallahi balaun syadidun. Tunaikanlah olehmu, engkau punya nazar, supaya engkau tidak disiksa oleh Allah dengan satu ujian yang sangat luar biasa. Jadi pada malam hari itu ini si ibu ditegur lewat mimpi. Ya, tegurannya, tunaikan kamu punya nazar supaya engkau terbebas daripada siksaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini si ibu ketika datang waktu pagi menceritakan perihal kejadian yang dialaminya beserta perihal nazar yang dia nazarkan kepada anaknya. Jadi ini si ibu cerita lah, Tong, kemarin pas lu sakit, gue punya nazar. Nazarnya kalau lu sehat, gue bakal keluar dari dunia selama 7 hari 7 malam. Nah, ini si anak pun paham dan terima ketika ibunya menceritakan perihal daripada nazarnya. Kata si anak, kata si ibu, falamma asbahat da'at waladaha wa akhbarathu
bil qisati wa amarathu ay yahfira qabran fil maqabiri wa yudfinuha fihi fa fa'ala dzalika. Jadi ini si ibu setelah menceritakan perihal nazarnya kepada anaknya, ini si ibu memerintahkan kepada anaknya untuk buat lubang, buat satu lubang di perkuburan, di mana nanti ini si anak diperintahkan untuk menguburkan ibunya hidup-hidup di kuburan yang dia buat. Akhirnya dengar perintah yang demikian, memang nazar ini perintah Allah yang harus dilaksanakan. Maka seorang anak ketika diperintahkan oleh ibunya pun taat. Akhirnya ini si anak membuat lubang, digali, ya, kemudian ibunya pun dikuburkan di dalam situ. Namun, ya, sebelum ini lubang ditutup kembali, ini si ibu berdoa kepada Allah. Doanya, Ilahi wa sayyidi wa maulaya. Wahai Tuhanku, wahai pangeranku, qad fa'altu jahdi wa taqati wa aufitu binadri fahfazni fi hadal ghabri minal afati. Jadi kata si ibu, sebelum itu lubang ditutup, ini si ibu doa, ya Allah, wahai Tuhanku, aku telah menunaikan aku punya hajat, aku telah tunaikan aku punya janji, aku telah tunaikan aku punya nazar. Maka lindungilah aku, peliharalah aku di dalam kuburan ini dari mara bahaya apapun. Oh jelas, karena ini dikubur hidup. Maka tidak ada pertolongan yang lebih luar biasa melainkan dari pertolongan Allah. Mustahil ini ibu bakal selamat selama 7 hari 7 malam kalau tidak ada pertolongan dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini si anak akhirnya menutup ini lubang, ya. Kemudian setelah ditutup lubang tersebut, ya, kuburnya dirapihkan, ini si anak pulang ke rumah, si ibu sendirian sekarang di dalam kuburan. Selang beberapa waktu, ya, ini si ibu melihat dari arah kepalanya seperti ada lubang kecil. Yang lubang tersebut satiun min nur, yang memancarkan cahaya. Ya, memancarkan cahaya. Fanadarat fihi fara'athu bustanan. Kemudian si ibu ini ngelihat kepada lubang kecil tersebut yang memancarkan cahaya. Ketika dilihatin, ternyata semakin dilihat, didapati oleh pandangan matanya sebuah taman, sebuah kebun indah, ya, sebuah taman indah, bustanan. Nggak sampai di situ. Ketika lagi dilihat itu taman, wafihi imro'atani. Ini si ibu melihat 2 orang perempuan, ya. Panadaha, ya, panadaha. Kemudian ini yang 2 perempuan ketika dilihatin sama si ibu tadi, ya, ini yang 2 perempuan yang lagi dilihatin manggil kepada si ibu yang tadi ini yang lagi ngeliatin. Bahasa kita mah kepo ini ibu. Akhirnya dipanggil sama 2 perempuan ini. Panadaha, ya, panadaha. Ayyatuhal mar'atu ukhruji ilaina. Jadi kata yang 2 perempuan ini, perempuan, keluarlah engkau dari situ. Yuk gabung bareng sama kami. Sini gabung bareng sama kami. Fatasa'al hajara wa kharajat ilaihima. Itu lubang yang tadinya kecil tiba-tiba meluas sehingga ini si ibu bisa masuk ke dalam kebun tadi dan bergabung dengan si perempuan yang 2 tadi yang manggil-manggil. Ketika ini ibu masuk, ternyata bukan hanya kebun, ternyata ini 2 perempuan lagi duduk di pinggir telaga yang airnya sangat jernih luar biasa. Jadi duduk biasa, kalau kata kita mah kongkok, ngobrol, ya. Jadi si ibu ini nyamperin, ya, kepada 2 perempuan tadi yang lagi duduk di pinggir telaga yang airnya sangat jernih, yaitu haudun nadhifun wa huma jalisatani fihi wa jalasat indahuma. Ya.
Ketika melihat ini perempuan lagi duduk di pinggir telaga, ini si ibu nyamperin duduk ikut bareng bersama dua perempuan tadi. Kemudian ya karena ini si ibu baru nyampe, ini si ibu mengucap salam, memberikan salam kepada dua perempuan yang lagi duduk tadi. Seraya berkata assalamu alaikum. Tapi yang dijadikan heran oleh si ibu, falam taruda alaihassalam. Ini dua perempuan tidak menjawab salam dari si ibu tadi, sehingga membuat hati si ibu ini bertanya-tanya, kenapa kok salam saya nggak dijawab? Kenapa? Jadi bertanya-tanya. Nah, sehingga ditanyakanlah, ya, faqalat lahu ma mana'akuma an tarada alayyas salam. Apa yang menjadikan kalian berdua tidak menjawab aku punya salam? Kenapa? Ya, kok kalian nggak mau menjawab salamku? Nah, kemudian dijawablah ya oleh dua perempuan tadi. Wa annama nadirotani alal kalam. Ya. Faqalata inna salama ta'atun wa qad mana'a minha. Jadi kata dua perempuan ini, sesungguhnya kami itu dilarang untuk menjawab salam di sini. Kenapa? Karena salam adalah perbuatan taat. Kok bisa? Kenapa kok nggak mau taat? Sedangkan menjawab salam adalah ketaatan. Jadi mengucap salam hukumnya sunnah, menjawabnya hukumnya wajib. Ya, jadi ketaatan. Nah, kenapa? Karena betul sekali bahwasanya nanti di surga adalah negeri kebahagiaan, bukan negeri untuk susah payah. Jadi nanti ketika di surga itu kita udah lagi kagak ibadah, nggak ada ibadah, enggak. Udah tinggal senang. Nah, susahnya tuh di dunia, sholat, sodaqoh, puasa, taklim itu adanya di dunia. Jadi susah payahnya itu di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi dunia ini adalah ladang buat nanti kita panen di akhirat. Jadi di sini kita susah payah, nanti di akhirat tinggal manen. Pantas ini dua perempuan tidak mau menjawab, karena dua perempuan ini adalah ahli surga, sehingga taat itu dilarang. Oh, kata si Bu, oh pantas. Kemudian tatkala lagi ngobrol asik, lagi duduk, tiba-tiba faidan bil ta'irin ala roksi ihdayil mar'atain. Ketika lagi asik ngobrol, ini si ibu melihat seekor burung di atas kepala dari dua perempuan tadi. Jadi seekor burung hinggap di atas kepala dari dua perempuan tadi, salah satunya. Itu burung yaruhu alaihima. Ya, itu burung apa namanya? Nyipasin kepala si perempuan tuh, dikipasin. Di ajni hatiha, dengan dia punya sayap. Ya. Kemudian wa idan bitoirin ala ra'sil ukhra. Ya. Dan nggak sampai di situ, ada seekor burung lagi yang hinggap di kepala perempuan yang satunya. Bedanya kalau yang satu mah tadi itu burung nempok ngipasin, kalau yang satu ini mah yan qiru ra'saha bimanaqirihi. Ini burung bukan nyipasin tapi matokin kepala si perempuan. Jadi hewan-hewan surga pun kalau ke perempuan yang satu mah memuliakan, ke perempuan yang satu lagi mah kurang memuliakan. Nemplok mah nemplok, cuman beda. Kalau yang satu mah dikipasin sama sayapnya, sama yang satu mah dipatokin. Sehingga ibu bertanya-tanya. Ya, bertanya-tanya, kok ini burung yang ini mah ngipasin, ke yang ini mau kok matokin. Akhirnya si ibu nanya lah kepada perempuan yang di atas kepalanya itu burung ngipasin. Ditanya, bima danil tahadil karomah, dengan apa engkau mendapatkan kemuliaan yang luar biasa sehingga hewan surga pun itu memberikan nikmat kepadamu. Kemudian dijawab oleh ini si perempuan, kanali fidari dunya zaujun wa kuntu muti'atallahu. Jadi kata si perempuan tadi, aku mendapatkan kenikmatan yang luar biasa kayak gini, aku di dunia punya seorang suami dan aku sangat taat kepada suamiku.
Sehingga ketika aku keluar dari dunia, aku meninggal, suamiku ridho, suamiku ikhlas, maka aku mendapatkan karomah kemuliaan yang seperti engkau lihat. Kemudian si ibu bertanya kepada perempuan yang satunya lagi, yang di atas kepalanya dipatokin burung. Ditanya, kenapa engkau bisa mendapatkan ukubah siksaan yang seperti ini, sedangkan engkau ada di surga? Dijawab oleh ini si perempuan, aku di dunia punya seorang suami yang aku nggak taat sama aku punya suami, ya. Aku mar'atun soleh, sholat tidak pernah aku tinggal, ya. Ngaji tidak pernah aku tinggal, baca Quran aku tidak pernah tinggal, tapi satu, aku tidak taat kepada suamiku. Sehingga tatkala aku keluar dari dunia, tatkala aku wafat, suamiku tidak ridho. Jadi beginilah nasibku. Aku mendapatkan kenikmatan surga karena kesolehanku, tapi aku mendapatkan siksaan dipatokin kepalaku oleh burung. Itu sebab ridho, tidak dapat ridho daripada suamiku. Oh begitu, ya. Jadi ini kalau yang perempuan yang pertama cuma gara-gara taat ke suami, ya, di surga mendapatkan luar biasa karomah. Tapi ini si perempuan, lihat, di dunia dia soleha, dia tidak pernah tinggalkan sholat, dia tidak pernah tinggalkan ngaji, dia tidak pernah tinggal puasa. Tapi gara-gara dia nggak taat sama suaminya, ya, surga dia dapat karena kesolehaannya, tapi siksa dia dapat juga dipatokin dia punya kepala oleh burung yang ada di surga. Sebab suaminya masih murka, ya, kurang ridho suaminya. Oleh karenanya ini si ibu dipinta sama perempuan yang tadi dapat siksaan dipatokin kepalanya oleh burung, walaupun di surga itu, ya, dipinta, maka aku mohon kepadamu, nanti kalau engkau pulang, ya, kembali ke rumahmu, pintakan maafku kepada suamiku, supaya suamiku ridho dan aku terbebas daripada siksaan. Ya, akhirnya dua perempuan ini mengizinkan ini si ibu kembali. Jadi ini obrolan yang sebegitu rumitnya tadi tuh, ya, yang singkat, super singkat itu berapa menit ini kalau di video, itu ternyata udah 7 hari 7 malam. Ini di video singkat kayaknya, ya, paling berapa menit. Cuman itu singkat seperti itu 7 hari 7 malam. Ini juga menjadi bukti bahwasanya waktu dunia dengan waktu akhirat sangat berbeda. Ya, jadi beres itu, bincang-bincang beres, kemudian ini si perempuan minta tolong disampaikan maafnya kepada suaminya, beres, itu beres 7 hari 7 malam. Ya, nanti tinggal dicek di video berapa menit, ya. Itu bincang kayak gitu ya, 7 hari 7 malam. Akhirnya si ibu diizinkan pulang kembali, ya, lewat jalur yang sama tadi, lewat lubang yang dia lihat tadi tuh, yang cahaya itu. Dia kembali ke tempat, ternyata benar, sampai di tempat tersebut anaknya lagi gali kuburan, ya. Jadi sampai dia di situ balik lagi, itu si anak lagi gali kuburan. Nah, kemudian ini si anak membawa ibunya supaya dibersihkan kondisinya ke rumahnya. Orang-orang yang ada di situ geger, viral, ada ibu-ibu 7 hari 7 malam dikubur tapi nggak mati. Sehingga banyak yang datang ziarah, banyak yang datang bertamu, ya. Ini luar biasa viral, ya, waktu itu viral, dikubur 7 hari 7 malam nggak mati karena melaksanakan nazar, melaksanakan kewajiban. Ini bukti taat kepada Allah, ya. Hatta dia ngubur hidup ibunya, hatta dia mau mengorbankan jiwanya sendiri, ya, geger waktu itu, datang semua masyarakat. Nah, kebetulan ada suami tuh yang perempuan tadi minta tolong disampaikan permohonan maafnya hadir. Diceritain dah tuh, istri lu mah di sorga, cuman
di atas kepalanya ada burung yang matokin kepalanya baik gara-gara lu kurang redo. Maka tolong dah ridoin istri lu, ikhlasin. Akhirnya kata suami, aku telah memaafkan istriku dan aku ridho kepada istriku. Malam harinya si ibu mimpi ketemu perempuan yang tadi tuh, perempuan yang minta permohonan maaf. Ternyata kondisinya sudah berbeda. Kondisinya luar biasa. Ini perempuan ngomong ke ibu tadi, aku berterima kasih, jazakillahu khairan katsira, semoga Allah membalaskan segala apa yang engkau lakukan, karena berkat engkau, wasilah engkau, ya sekarang aku sama seperti perempuan-perempuan surga yang mendapatkan nikmat surga. Nggak kayak kemarin, ya di surga sih di surga, tapi kepala dipatokin burung. Nah, jadi kesimpulannya, ini lihat bentuk taat kepada Allah, ya bentuk taat yang luar biasa. Ya, mungkin kalau kita yang di posisi ini berat bagi kita, apalagi posisinya seorang anak menguburkan ibunya hidup. Nah, cuman karena taat kepada Allah, ya karena taat, apapun rintangannya, apapun halangannya pasti kita laksanakan, apapun, baik ibadah, sholat, puasa, zakat, bahkan haji, bahkan jihad sekalipun, ya. Kalau untuk ketaatan pasti kita akan pertaruhkan jiwa, harta, bahkan raga kita sendiri. Nah, mungkin itu saja ya hikayat tentang taat. Ya, mungkin nanti akan dilanjutkan di hikayat yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا